Pesan saya untuk semua teman-teman di luar sana yang ingin memulai usaha ini, cobalah dan jangan ragu dan jangan takut, karena ada orang bijak mengatakan orang sukses itu orang yang kelebihan cara dan orang gagal itu adalah orang yang kebanyakan alasan. Mantap. Halo, jumpa lagi dengan saya, Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Sore ini saya berkunjung ke salah satu mitra idola yang ke-7. Nah, luar biasa. Saya ingin membagikan kisahnya bagi sobat idola dimanapun berada. Nah, pengen tahu kan? Nah, jadi sebelum saya berbincang-bincang dengan keluarga harmonis, keluarga bahagia ini, saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar setiap kali saya mengupload video terbaru, Anda pasti mendapatkan notifikasinya. Oke? Ya, jadi kita tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan, pakai masker. Nah, jadi ini kita sudah bertemu dengan Mas Adi dan Neng Anita ya, sepasang keluarga bahagia ya. Nah, jadi kita ingin menggali bagaimana Mas Adi memulai kisahnya berusaha gitu. Nah, jadi biar nanti bisa memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin memulai berbisnis snack gitu. Nah, jadi biar lebih akrab gitu. Nah, jadi sudah ada Mas Adi dan Neng ya, mungkin Abdulnya perkenalkan dulu dah. Silakan Mas Adi, perkenalkan namanya siapa gitu. Silakan Mas. Buka maskernya aja. Kelihatan gantengnya ya kan. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Adi dan ini perkenalkan istri saya. Nama saya Anita, Ya. saya ibu rumah tangga. Sedangkan saya berposisi sebagai karyawan suatu perusahaan di bidang minuman yang berlokasi di daerah Tangerang. Masih karyawan ya Mas ya? Masih karyawan, juga. Pak. Udah punya usaha tapi masih karyawan, Masih kerja karyawan, juga ibaratnya kerja ya. juga. Oke, jadi putra-putrinya berapa Mas? Alhamdulillah sekarang saya telah memiliki dua Dua ya? orang anak, Ya. satu laki-laki dan satu perempuan. Buat tadi ya. Iya, Siap. Ya, jadi saya kenal ini Mas Adi ini asli putra Betawi apa blasteran apa gimana nih? Boleh cerita dikit nih. Alhamdulillah Pak, saya asli Betawi. Asli ya? Itu Tulen. Oke, Asli Tulen Betawi. ya. Ya, Tulen ya, putra Tulen, Betawi Pak. ya. Kagak ada campur. Istri Kalau istri juga asli Betawi. asli juga. Cuma kebetulan kalau Kalau mama saya Ibu. orang Jawa. Oh, Jawa ya. Di Solo. Solo ya. Soalnya kelihatan Mas Adi seorang yang memang benar-benar ya orangnya yang kerja keras gitu ya, yang sungguh-sungguh gitu. Ketemu juga sama Neng, Mbak Anita juga seorang istri yang tangguh juga gitu. ya, alhamdulillah Pak. Iya kan, jarang wanita yang ibaratnya mau juga untuk kerja jaga toko gitu kan. Biasanya kan orang kan cuma mau kalau udah anak ngurus anak doang Iya. kan maunya begitu ya, minta uang sama suami. Ini kan berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau ngelihat sekarang pamannya Mas Adi udah punya toko, Mas Adi juga masih juga belum melepaskan status sebagai karyawan gitu loh. Nah, itu yang membuat banyak orang kagum gitu. Nah, jadi sekarang kan nggak langsung semata-mata jadi seperti ini gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas Adi udah berapa lama nih? Memulainya bagaimana? Udah berapa lama dan memulainya dari mana gitu kalau boleh tahu? Kalau awal mulai saya usaha di bidang snack ini berawal di tahun 2009.
Dan saya berawalnya dari masukkan usaha ini ke warung dari warung. Oh, dari warung Dari ke warung. Nah, Oke. Oh, itu iya. tahun 2009 sebagai karyawan juga, dan saya juga ngeliling sebagai sales untuk memasarkan produk snack ini ke warung-warung. Oh, ya. Nah, terus selanjutnya ini dulu kalau boleh tahu Mas Adi ini kira-kira modalnya waktu nitip di warung-warung itu berapa gitu loh? Modalnya itu ya. Berawal saya bermodal 50.000 Pak. 50.000 ya. 50.000. Luar biasa ya. Dari dulu 50.000, saya mendapatkan barang dulu belanja di Bapak Simon 2 kilo itu. 2 kilo Pak awalnya itu. Awalnya itu ya. Awalnya. Oh, awalnya beli itu, Bapak Cuma 2 malah kilo. malah lupa ya kan. Dan saya nitip ke warung itu. Oh, dulu Perdana ya? cuma 2 warung itu Pak. 2 warung 2 ya? kilo. Oh, iya. Dan ternyata hasilnya ya menggiurkan Pak. Oh, jadi dari hasil itu ya. Jadi Mas Adi berlanjut gitu ya. Berlanjut, Pak. Nah, oke. Jadi setelah itu baru ditingkatkan lagi kali pembelanjaannya gitu ya. Pembelanjaan. Ya, soalnya dulu kan saya kenal Mas Adi ini waktu ketemu dengan Bapak kan masih bujangan ya, belum punya keluarga ya. Nah, sekarang udah punya anak istri ya kan. Nah, ibaratnya fasenya kan ibaratnya waktunya udah jauh lah. Makanya kalau di catatan Bapak Mas Adi kan mitra yang ketujuh gitu kan. Nah, terus dari situ kira-kira berapa lama ini Mas Adi baru bisa buka toko gitu Mas? Udah berapa lama? Berapa lama setelah ngerintis, berapa lama baru buka toko gitu? Pertama kali ngerintis buka toko itu di tahun 2012 tuh Pak. 12 sudah buka ya? 2012 sudah buka toko. Itu belum berkeluarga? Itu belum berkeluarga Pak, Belum masih ya? bujang. Masih bujang udah buka ya? Buka. Oke, iya. Terus dulu bukan di sini ya tokonya Iya, Mas Adi? kebetulan waktu itu masih posisi di Blimbing Di itu, Pak. Belimbing ya. Nah, terus ini sekarang toko yang ini setelah udah berapa lama nih toko yang ini? Kalau kebetulan kalau di Mari dimulai tahun 2014 Pak. 2014 ya. 2014. Mulai ya. Nah, itu kenapa maksudnya kan dulu kan masih belum berkeluarga bujangan lah ibaratnya. Sekarang udah berkeluarga gitu. Nah, ini bagaimana cara membagi waktunya gitu. Nah, dengan keluarga, dengan istri, nah dengan anak gimana nih? Oh, sebenarnya sih Pak, setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan Pak. Oh gitu ya. Oh, ada Jadi pengorbanan itu sangat luar biasa Pak. Oh gitu ya. Kita jarang ketemu dengan keluarga, Iya. jarang ketemu dengan anak, Iya. tapi ya semua itu terbayarkan dengan hasil yang telah kita capai saat Wih, ini. luar biasa. Oke. Oh, jadi begitu ya. Iya. Nah, cuma maksudnya membagi waktu nih kira-kira buat anak, buat istri gimana nih Mas Adi? Maksudnya berembuk dengan istri nih maksudnya biar kita juga tahu itu kan kelihatan harmonis nih ya kan, malam minggu aja kemarin kan berdua ya kan. Alhamdulillah saya mau Pak. Jalan. Nah, gimana nih Iya, tipsnya gitu loh yang pertama sih harus saling kepercayaan. kepercayaan Pertama, Oke. dan kedua saling bisa mengatur lah Pak. Di saat saya bekerja, istri saya yang jaga toko. Oh gitu. Nanti setelah saya pulang kerja, saya istirahat sebentar langsung jaga toko, nanti istri saya yang di rumah. Oh iya. Jadi iya. saling ganti gitu Gantian Pak. aplusan Gantian gitu ya. aplusan. Oh gitu ya. Tapi itu dilakukan dengan rasa maksudnya nggak rasa terbeban gitu. Enggak, Pak, dengan rasa ikhlas. Ikhlas Tanggung gitu jawab ya. sebagai suami istri. Mbak Anita juga nggak terbeban, nggak berat gitu ya? Enggak ya? Tetap merasa bahagia gitu kan, walaupun jaga toko gitu ya? Tapi bener nggak ini bahagia? Malah sedangkan sekarang dia Pak. Oh, malah Dibanding bahagia ya? sebelumnya kan dia kayak sebagai karyawan pabrik juga Pak. Oh tadinya Iya, juga ya, kan kerja saya juga karyawan ya? pabrik, Iya. Oh tadinya karyawan Kerjanya juga. 12 jam. 12 jam Kerja. tadinya? Ada kerja malamnya, Ada malam juga? jam 7 pagi, jam 7 malam. Jam 7 malam ya? Malam, jam 7 pagi. Ya. Jadi kalau boleh saya tanya sama Mbak Anita nih, mana lebih bahagia sebagai karyawan dibanding sebagai orang yang sudah maksudnya usaha sendiri punya toko gitu? Mendingan sekarang ya. Lebih baik, lebih enak sekarang sih Lebih Pak, enak, karena ya. nggak kerja malam. Tadi kan kerja malam Iya. ngantuk. Iya. Iya. Terus untuk keluarga juga waktu masih Iya, masih lebih dapat. dapat ya. Kalau kerja kan nggak mungkin sambil ngurus anak mungkin ya. Kalau ini masih keurus nggak ini yang Masih, putra Pak, putri masih keurus. Kalau pas Mas Adi pulang kerja, saya langsung pulang, kan ketemu anak. Oh ketemu ya Iya. langsung ya. Oke. Jadi anak juga kadang bisa main ke Popo juga Iya, ya. benar. Oke.
Ya, jadi kalau itu kan kisah-kisahnya nih kan, nah jadi perjuangannya memang sudah kita lihat ya. Jadi kata Mas Adi tadi ya, setiap ada perjuangan pasti ada pengorbanan ya, wis. Kayak penyair ya. Kata-kata dari Bapak ini dapat ini. Iya. Ada pengorbanan. Nih, kata Bapak Simon nih, Iya, kalau iya. capek itu biasa, Pak. Bukan Iya. jalan keluar. Oke. Aduh, Mas Adi. Siap. Ya, jadi kalau kan ini ibaratnya perjuangannya kan udah lama nih, maksudnya perjuangannya. Terus kalau boleh cerita kira-kira hasilnya gitu loh Mas Adi. Hasilnya ini kira-kira ini ada nggak ini kira-kira hasil dari usaha yang seperti ini gitu loh. Ya kalau hasil sih pasti alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Kenapa ya. saya jalankan karena alhamdulillah. Iya. Cuman berapa nominalnya saya nggak bisa sebutin. Oh gitu ya. Karena itu Iya. merupakan suatu pamer, saya nggak mau. Pamer, nggak mau ya. Bagi teman-teman kalau abang yang mau nyoba silakan coba, nanti bisa merasakan sendiri hasilnya. Iya memang bener sih, namanya kalau nanti dibilang kalau orang Iya. katanya ria kan, Ria, pamer boleh. gitu ya. Nah, tapi bisa dilihat lah, maksudnya ini ditekunin terus kan sama Oke. Mas Adi ya, konsekuen terus dari waktu ke waktu. Ya jadi apa namanya, di saat pandemi nih kan, ini masih suasana pandemi nih ya kan, banyak usaha-usaha lain pada tutup nih. Kalau untuk usaha snack ini sendiri ada nggak pengaruhnya nih, Mas Adi? Kira menurut Mas Adi nih yang ngerasain? Ya kalau saat ini emang pandemi lagi melanda dunia, mungkin semua orang pun terdampak, semua usaha pun terdampak, Pak. terdampak, iya. Bahkan di snack pun terdampak. Terdampak juga ya, Ah. iya. Cuman ya tergantung dari kitanya, Pak, cara ngelolanya bagaimana, keuletannya bagaimana, kesabaran bagaimana. Iya. Itu kunci dari suatu usaha itu, Pak. Begitu ya. Jadi tergantung dari kita cara menjalankannya dan cara mengaturnya, Pak. Oh gitu ya. Tapi kalau di usaha snack sih alhamdulillah untuk saat ini masih berjalan lah, Pak. Masih berjalan ya. Masih berjalan dibanding usaha yang lainnya gitu. Oh gitu ya. Nah, kebanyakan teman yang di bidang lain banyak yang ya sedikit mengeluh gitu, Pak, Oh, gitu dibanding ya. usaha snack ini. Oke. Siap. Jadi artinya di bidang snack masih tetap eksis Masih lah tetap ya, eksis loh, Pak. masih tetap ya, masih bisa jalan ya. Jalan. Nah, walaupun memang tetap berdampak ya, Iya. nggak ada orang hajatan, nggak ada orang pesta, kan. Kita marketnya kalau ada orang hajatan kan rame gitu Iya. kan. Nah, orang beli snack kuping gajah, kacang gitu kan. Nah, ini sekarang sama sekali nggak ada. Ya, doa kita, harapan kita semoga ini pandemi cepat berakhir ya Mas Amin, Adi ya. amin. Nah, ya. Terus ini apa namanya? Ini kan berpengaruh juga dengan dunia digital sekarang ya kan. Nah, jadi sekarang ini sudah masuk ke eranya digital, semua kan serba orang belanja pakai online nih. Nah, itu ya Bapak juga pengen tahu nih, ada nggak bagaimana cara mungkin Mas Adi atau Mbak Anita menyikapi, mulai nih bagaimana untuk menyikapi ataupun berbisnis, membisniskan ya usahanya di dunia media sosial atau dunia digital gitu. Udah ada belum, gimana kira-kira? Iya. Kalau untuk saat ini sih, Pak, kita mempromosikannya hanya baru melalui Facebook dan juga Oh, Facebook. WhatsApp gitu, Iya, Pak. iya. Dan kedepannya sih kita dapat anjuran dari pimpinan juga Iya. untuk memasukkan produk snack ini di Shopee, Pak. Nah, begitu Dan ya. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat nanti kita akan mencobanya. Iya, siap. Ya, jadi apa namanya? Walaupun ya artinya sekarang sudah dipromosikan lewat Facebook lah minimal ya. Nah, udah di media sosial ya. Nah, kalaupun mungkin responnya belum bagus nggak apa-apa. Yang penting orang sudah tahu gitu ya. Nah, kalau kita itu punya bisnis gitu kan, yang pertama tuh. Nah, suatu hari nanti orang butuh kan, pasti langsung dia ingat kita ya Iya. kan. Nah, jadi di situ kita memang diajarkan supaya pandai bermedsos gitu atau bermedia sosial, dimanfaatin gitu. Artinya kita memposting di media sosial itu ya nggak ibaratnya melulu yang sifatnya alay-alay gitu kan. Nah, ya ibaratnya makan-makan, jalan-jalan ataupun apa gitu kan. Nah, kita postingnya juga kan yang sifatnya tadi kan yang ada kaitan dengan usaha kita Ada gitu kan. faedahnya gitu. Nah, ada faedahnya gitu. Mungkin belum hari ini ya, besok kalau umpamanya orang inget, oh Mas Adi ada usaha snack, pesan ataupun orang datang kemari gitu. Nah, jadi Bapak di sini juga datang mau mengabarkan gitu ya buat Mas Adi dan Mbak Anita ya, memang dunia digital ini memang mau nggak mau kita harus mulailah, udah harus mau belajar
berusaha juga punya toko online gitu, maksudnya punya toko online. Nah, jadi mungkin ya di Tokopedia ataupun yang Lazada, yang paling banyak peminatnya di Shopee, paling banyak peminatnya seperti tadi Bapak bilang gitu. Nah, jadi kalau nanti untuk pembuatannya bagaimana caranya, nanti ya kalau Bapak nanti udah datang orangnya, nanti Bapak juga nanti kabarin lah, biar nanti Mas Adi juga bisa gitu. Nah, jadi itu tujuannya gitu. Ya, jadi apa namanya, dari bincang-bincang kita ini Mas Adi sama Mbak Anita juga kan sibuk ya, mungkin sebentar lagi juga mau maghrib ya. Nah, jadi apa namanya, apa yang mau pengen keinginan doanya gitu yang untuk ke depan usahanya ini bagaimana, atau bagaimana kira-kira Mas Adi, ada doanya, harapannya bagaimana nih? Ya pasti harapan semua orang tuh ada, Pak. Ada ya. Yang pertama, semoga wabah COVID-19 ini lekas berlalu Amin. Ya. dan semuanya kembali normal, ya. dan usaha semua di bidang apapun kembali normal, Ya. terutama di snack juga. Di snack juga usaha Mas Adi ini rencana ke depan ada apa kira-kira, apa ada? Rencana ke depan, Rencananya sih pengen buka cabang. pengen Buka cabang. Wah, ini. Itu motivasinya pengen buka motivasi buka cabang. cabang. Iya, Tapi iya, tempat dan waktu udah itu belum di Iya, ini iya. karena masih Masih pandemi. belum selesai ya. Iya. Ya, oke. Itu udah, kalau sudah dibuatkan satu keputusan ataupun satu program ya kan, nah udah dibuat, suatu hari pasti akan terlaksana gitu. Nah, kalau udah ada gitu dibuatkan programnya gitu. Nah, mungkin pertama belajar mungkin ya, kalau Mas Adi kalau mungkin ya mau juga memakai tenaga gitu. Nah, karyawan merekrut gitu ya, mungkin satu diajarin gitu. Jadi jangan sampai nanti artinya nanti pekerjaan itu bisa didelegasikan juga buat karyawan gitu. Jadi membuka lapangan usaha juga gitu. Nah, itu bener itu. Ya, jadi semoga juga apa yang sudah diharapkan ke depan, punya toko cabang bisa terkabul ya, Mbak Anita ya. Nah, usahanya juga bisa nanti semakin berkembang. Nah, kalau di bidang modal Bapak siap mendukung ya kan? Nah, siap mendukung gitu. Tapi ngomong-ngomong ini, Mas Adi ini ada kaitannya nggak dengan artis gitu yang terkenal gitu, Mas? Soalnya katanya mirip, wajahnya mirip nih. Itu Pak, banyak orang yang bilang saya katanya mirip dengan Ariel. Ariel. Itu pimpinan saya yang bilang. Oh gitu ya? Sipon itu Iya. bilang. Iya, oh gitu ya. Tapi kalau di pabrik lain lagi, Pak. Oh, lain lagi. Iya, Itu kayak kayak artis Pildan, dangdut Pak. katanya, Pak. Kayak Pildan Pildan. Akademi, Pak. Oh iya iya. Siapa namanya, siapa? Pildan, Oh, Pak. Pildan dia. Cuma jamur bewoknya nggak ada ya? Oke, nggak ada. Iya. Dia nggak bisa nyanyi, cuman Pak. Mirip juga memang. Iya, kalau sekilas Bapak langsung nangkep nih. Cuma bewoknya doang. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Siap. Oke, jadi apapun dia ya kita tetap semangat ya, tetap untuk melangkah ya. Jadi supaya hidup lebih baik lagi ya kan. Nah, jadi berkah-berkah juga melimpah ke keluarga Mas Adi dan Mbak Anita, anak juga semuanya baik-baik dan bertumbuh besar menjadi dewasa, menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Nah, dan bisa menjadi harapan bagi bangsa, orang tua dan bangsa dan negara ya. Ya udah, oke. Jadi demikian sahabat idola dimanapun berada. Tadi kita udah berbincang-bincang dengan Mas Adi dan Mbak Anita yang memiliki toko ini. Namanya toko kita ini namanya apa, Mas Adi ya? Namanya Anita Idola Snack. Oke ya, namanya toko Anita Idola Snack ya. Jadi inilah yang bisa kita sharingkan. Nah, semoga bermanfaat. Nah, jika ini dianggap bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar banyak orang yang terinspirasi dan mendapatkan pencerahan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya Bersama Idola Pasti Jaya. Oke, udah siap. Selain kita berbincang-bincang tentang Mas Adi ya, kisah usahanya, kita juga ingin mempromosikan. Jangan lupa ya guys, mampir belanja ke toko kita, toko Anita Idola Snack Jaya. Alamatnya di Jalan Raya Kosambi Timur, samping toko Mas Liong. Nah, nomor handphone. Nomor WhatsApp-nya 0895332047889. Facebooknya? Facebooknya Anita Rahayu. Anita Rahayu. Oke. Mas Adi ada lagi IG-nya? Nggak Instagramnya? Oke, udah siap.